Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MK Energi Pertanian ya, RPB semester 5. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin terkait ini materi Genetic Engineering to Modify Energy Flow in Agriculture ya. Jadi bagaimana kita membuat rekayasa genetik untuk memodifikasi ya, untuk modifikasi aliran energi dalam pertanian seperti itu. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa dari beberapa fase yang memang itu bisa dirubah, itu kita mampu merubah begitu ya, mampu merubah jumlah energi itu berdasarkan melihat dari kemampuan secara internal maupun eksternal seperti itu ya. Bentar. Masih not responding. Nah, jadi ketika kita kemarin melihat mengenai beberapa fase yang kita rubah secara internal dari tanamannya itu sendiri kayak gitu, ternyata selain itu aliran energi yang menurut dari tahun ke tahun itu bisa berubah berdasarkan apa yang diimprove di dalam kondisi genetiknya seperti itu. Nah, tentunya ini juga akan mempengaruhi jumlah energi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti itu ya. Ketika nanti apakah tanaman itu saat fase pertumbuhan membutuhkan cahaya matahari sekian, terus kemudian jika nanti disesuaikan dengan kondisi tanamannya itu fasenya hanya membutuhkan sekian berdasarkan komponen yang ada di dalam tanaman seperti kloroplast dan lain sebagainya, maka itu juga bisa kita ketahui melalui perancangan kondisi genetis di dalam tanaman itu. Menarik ya. Jadi bagaimana kita merubah secara genetis sehingga aliran energi yang ada di dalam tanaman itu bisa menyesuaikan begitu ya. Nah, begitu, karena kalau kemarin yang minggu lalu itu bagaimana kita melihat energi dari luar yang dibutuhkan oleh tanaman itu menyesuaikan tanamannya. Nah, kita belajar bagaimana secara internal dari tanaman itu menyesuaikan yang ada di lingkungannya kayak gitu, sehingga nanti energi flow-nya tentunya akan berubah begitu. Nah, seperti kita lihat pada diagram ini, mungkin kemarin sudah dipelajari ya, untuk dari yang negara Jepang ini, terus kemudian UK, USA, dan Australia. Ini kalau dari scatter plot atau diagram titik, terus kemudian disambungkan dengan garis-garis seperti ini, itu penggunaan pupuknya itu dari tahun ke tahun itu semakin besar searah dengan jumlah hasil sereal per ton per hektar kayak gitu. Nah, dari sini mungkin kita bisa sedikit melihat ya bahwa input itu juga mempengaruhi dari kondisi tanaman selain dari energi di luar pupuk seperti itu, seperti matahari tadi. Nah, pada diagram tersebut kita tahu bahwa untuk gandum ya, ini lebih tepatnya untuk gandum, dia dalam kurun waktu tertentu
itu apa yang dirubah di sini? Nah, di sini yang berperan adalah effort plant breeder ya. Effort plant breeder yang artinya bahwa itu ada peran pemulia tanaman rekayasa genetik yang bisa mengimprove ya, mengimprove kondisi dari tanaman ya, kayak gitu. Sehingga ketika tanaman itu berubah dengan material yang dimasukkan ke dalam situ akan menyesuaikan begitu tanamannya. Karena tadi di awal juga sudah dirubah secara genetisnya, apakah dia sesuai dengan kondisi pupuk. Misalkan kita membuat tanaman yang penggunaan pupuknya sangat minim gitu ya. Penggunaan pupuknya sangat minim, berarti bagaimana kita menyeleksi genetis atau keturunan yang kita telah silangkan. Setelah itu kemudian kita uji kondisi pupuknya sama, kemudian kita seleksi mana yang paling bagus di antara keturunan tersebut, sehingga nanti keturunan tersebut akan kita tanam kembali, terus kemudian kita lihat performanya seperti apa sampai keturunan ketujuh, apakah dia stabil atau tidak dengan kondisi pupuk yang sama. Ketika sudah diseleksi, maka kita bisa akan jadikan itu sebagai materi genetik potensial yang minim dari penggunaan pupuknya, seperti itu. Itu contohnya secara singkat begitu ya. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa kita lihat ya, the amount of energy harvest per unit energy expand has remained unchanged ya. Energinya per unitnya itu tidak berubah ya. Terus untuk kemudian setelah dimanipulasi secara genetik, terus kemudian dia merubah siklus di dalamnya, sehingga terjadi efisiensi penyerapan cahaya matahari. Terus kemudian dengan memotong beberapa level, sehingga secara pupuk dan secara agrokimia itu bagus kayak gitu. Nah, artinya di sini mungkin kenapa cahaya mataharinya bisa efisien? Nah, dari pemulia tanaman bisa merubah gitu ya, mencari yang lebar daunnya yang lebih lebar daripada teman-temannya kayak gitu, daripada keturunan yang lainnya. Itu juga bisa dicari seperti itu, sehingga nanti penyerapan matahari ke jaringan kloroplas itu menjadi atau organ kloroplas tadi menjadi efisien, sehingga pemasakan hasil fotosintesisnya itu menjadi optimal begitu ya. Nah, menarik ya. Kemudian di 4.3 ini kita ada yang namanya problems in the modification of intrinsic energy flow ya. Ternyata juga ada permasalahan ya di dalam kita memodifikasi secara intrinsik ya untuk aliran energinya kayak gitu kepada tanaman pastinya. Nah, di sini kita bisa melihat di gambar bahwa untuk energi flow ketika di dalam tanaman itu ada beberapa jenis atau beberapa fase kebutuhan energi tanaman. Yang pertama adalah fotosintesis ya. Fotosintesis ini dari karbon dioksida kemudian ditambah dengan H2O, maka dia akan menghasilkan gula ya, CH2 begini. Terus kemudian ditambah juga dengan oksigen kayak gitu. Nah, semua gula ini ditransportasikan, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk digunakan
pertumbuhan, apakah untuk penyimpanan yang nantinya jadi biomasa dan lain sebagainya. Oh, ini penyimpanan di lipid ya, untuk kebutuhan energi lagi untuk kembali ke tanaman itu kayak gitu. Terus kemudian untuk vegetatif nantinya apakah nanti akan berubah menjadi bunga, terus kemudian biji, terus kemudian apakah digunakan sebagai secondary metabolit seperti yang lain-lain seperti auksin, sitokinin dan sebagainya, gunakan untuk hormon. Nah, kemudian yang jadi permasalahan di mana? Kita coba lihat, kita amati ya. Nah, kita coba lihat ke tabel ini dulu. Proses to be manipulate ya. Jadi ada beberapa proses yang dimanipulasi atau dimodifikasi tergantung dari fasenya ya. Yang pertama adalah fotosintesis and respiration, ada fotosintesis dan respirasi. Kemudian transport ya. Terus vegetatif, growth artinya adalah pertumbuhan. Kemudian control of flowering berarti pada fase pembungaan, terus fase pembentukan biji dan penyimpanan produk. Nah, tapi ini untuk penggunaan yang customer goods seperti itu ya. Customer goods seperti fibres, decoration, timber, terus kemudian untuk bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini kita melihat bahwa untuk permasalahannya itu lebih kepada proses setelah, apakah begini, apakah pada fase tertentu itu bisa membuat sebuah produk dengan kegunaan tertentu seperti itu ataukah tidak, seperti itu. Sebenarnya lebih ke kata kunci itu, secondary product kayak gitu ya. Nah, nanti akan berpengaruh kepada tanamannya juga. Apakah kita akan mengoptimalkan pada fase fotosintesis ataukah kita akan memaksimalkan hanya sampai flowering untuk bunga saja dan tidak sampai biji dan lain sebagainya. Nah, nanti kan jatuhnya untuk chemical, untuk kimia dan untuk keperluan yang lain kayak gitu ya. Nah, misalkan contohnya yang hanya sampai vegetatif, contohnya ada sayuran. Nah, itu kan dimanfaatkan hanya untuk batang dan daunnya. Nah, berarti bagaimana cara meningkatkan jumlah daun, terus kemudian melebarkannya, terus kemudian supaya crunchy mungkin seperti itu, kekeriukannya dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana energi flow-nya pada fase yang terkait kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke photosynthesis and respiration. Nah, seperti yang kita lihat tadi, fotosintesis berarti tadi dari apa? Kloroplas yang memang di dalamnya bisa merubah gitu ya, dari air dan karbon, terus kemudian diolah menjadi gula dan oksigen seperti itu. Nah, terus kemudian kita melihat di sini we see the process 1 photosynthesis and respiration tabel 4.2 is important for food, timber and fuel crops ya. Nah, kita lihat di fotosintesis and respirasi ya. Nah, ini ya, di dalam ada beberapa organ tanaman, contohnya ada mitokondria, terus kemudian peroxisom, terus selanjutnya adalah kloroplas yaitu kloroplas. Nah,
ada beberapa energi yang digunakan, pada beberapa fase ini. Contohnya di fase ini ya, di fase glisin yang akan dirubah dari O2 inputnya, terus kemudian dirubah menjadi CO2 dan NH3 di sini. Nah, ini kita lihat alurnya dulu ya. Kita lihat alurnya dulu di dalam kloroplas ya, di dalam kloroplas. Ini pertama adalah CO2 masuk, oksigen masuk. Ya, berarti ini proses fotosintesis dan respirasi ya. Fotosintesis waktu pagi hari, respirasi waktu sudah tidak ada matahari kayak gitu. Atau tidak ada cahaya yang UV ya, mengandung UV atau mengandung spektrum seperti cahaya matahari. Nah, kemudian di sini dia menjadi P-glisolat ya. Nah, dengan RUBP kayak gitu. Menjadi P-glisolat, ada juga PGA ya. Nah, PGA ini nanti tidak tahu menjadi apa, di sini tidak ada alurnya. Nah, sedangkan yang glisolat tadi dia berubah menjadi dari P terus kemudian jadi glisolat dengan diperoksisom, kemudian menjadi glisooksilat karena di sini ada bantuan oksigen, kemudian jadi glisin ya. Nah, jadi glisin. Nah, sampai glisin ini kemudian dia akan menjadi serin ya. Nah, glisin ini akan menjadi serin, juga NH3, juga menjadi CO2 karena di sini ada penambahan setengah O2 di situ dari luar ya. Berarti ini ada proses respirasi di sini. Nah, kemudian untuk ATP ini kan pasti energinya ya. Ini ada kebutuhannya adalah 9 ATP, di sini 9 ATP, ini 3 ATP dan lain sebagainya. Kemudian dari serin ini dirubah menjadi hidroksipirufat. Nah, kemudian dengan NADH dia jadinya, dengan penambahan NADH jadi gliserat ya. Jadi gliserat. Terus kita lihat alurnya dari gliserat ini, dia akan menjadi gliserat. Ini proses respirasi, kemudian dijadikan lagi untuk membantu atau menjadi RUBP yang nanti digunakan untuk tanaman ya, merubah CO2 tadi. Nah, di sini ada beberapa penjelasan di diagram ini. Diagram to illustrate the biochemical feature of photorespiration. Jadi fotosintesis, respirasi. Note that on this scheme the process originates with the ribulose. 1,5 bifosfat oksigenase reaksi biosfat oksigenase di dalam kloroplas ya. Yang ini adalah prosesnya adalah 1,5 bisfosfat oksigenase. Kemudian dilanjutkan konversi glisolat tadi menjadi glisil, itu di dalam peroksisom. Kemudian itu yang akan menjadi titik awal proses oksidasi, dekarbosilasi oksidasi dari glisin di dalam mitokondria. Nah, terus kemudian di kloroplas itu mereasimilasi dari produksi amonia dari oksidasi glisin tadi itu dihasilkan amonia. Nah, nanti mungkin ini dijelaskan di bawah ya. Nah, for example in tanaman C3 ya,
itu dia mampu memperlihatkan bahwa semua proses tersebut itu maksimal dilakukan adalah katalis ya, aktivitas dari ribosa bifosfat karbosilase atau RUBP. Jadi tonggak atau semuanya itu proses itu dilakukan oleh awalnya adalah oleh RUBP, enzim RUBP case itu ya. Ribolase bisfosfat karbosilase. Nah, kemudian untuk memaksimalkan hal tersebut, di sini kita melihat bahwa yang for several species in which polyploid series exist, there is evidence of the amount of RUBP case increasing with the ploidy. Jadi dia melihat bahwa untuk meningkatkan RUBP itu melalui polyploidy ya. Nah, melalui ploidinya kayak gitu. Atau begini, ploidy itu mempengaruhi kinerja dari enzim RUBP tadi ya. Ribolase bifosfat karbosilase ya. Nah, kemudian itu kalau misalkan di tanaman C3 itu membutuhkan 14 enzim ya, 14 enzim pada saat fotosintesis gitu. Nah, kemudian kita melihat di selanjutnya, all this is to make light of the fact that only the small subunit of the enzyme is encoded in the nucleus, and even if manipulation of the gene were successful to enhance among the total enzyme, we still cannot say with confidence that this alone will be sufficient increase the photosynthesis capacity of the plant. Nah, untuk meningkatkan dari kemampuan enzim tadi dilakukan tadi, yaitu kita melihat ploidy dari tanaman. Kalau kita di tanaman kan ada ploidy, terus kemudian itu yang nanti membawa sifat atau mempengaruhi karakter yang ada di dalam tanaman kayak gitu. Nah, kemudian itu yang akan mempengaruhi kapasitas tadi yang panjang ya, RUBP kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu sehingga fotosintesisnya itu bisa meningkat kayak gitu. Hasil fotosintesisnya bisa meningkat. The loss of the photosynthetic product through photorespiration is becoming much clearer in terms of the biochemical steps. Kalau misalkan kita melihat perbedaan dari C4 dan C3, yaitu pada fotorespirasi atau proses penggodokan tadi, penggodokan fotosintesis dan respirasi di dalam tanaman. Enzimnya yang bekerja berbeda dan siklus yang terjadi di dalamnya juga berbeda, tergantung dari tanamannya. Seperti itu. Nah, respirasi itu juga dan fotosintesis tadi itu berbeda ya, berbeda di antara beberapa genotip juga bisa terjadi kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita analogikan orang satu dengan orang yang lain, kondisi tubuhnya itu berbeda. Nah, mungkin kalau dianalogikan seperti itu. Nah, makanya beberapa proses manipulasi energi flow itu bisa dilakukan dengan genetic modified kayak gitu. Menarik ya. Transport proses. Kemudian kita lanjut ke transport proses. Pada transport proses ini itu di sini hanya menjelaskan mengenai the column and table 4.2 for process 2
is notably blank in respect of all our categories of crops. A measure of the general level of ignorance concerning the mechanism of transport and their significance in limiting growth in any of categories of crop. Ya. Nah, ini juga bisa di sini untuk kata ini ya, Gia Quinta. Di sini dia menjelaskan, nah, but the genetic determination of the system is unknown. Nah, determinasi genetik juga tidak diketahui di sini ya. Karena kita tahu bahwa perbedaan di dalam penyimpanan sukrosa, kapasitas penyimpanan sukrosa itu berbeda ketika tanaman itu liar atau tanaman yang sekarang kita budidaya kayak gitu. Nah, yang intinya di sini untuk transport prosesnya itu berbeda di tiap jenis tanaman, yaitu tanaman liar dan tanaman yang kita sudah budidayakan, kita domestikasi kayak gitu. Kita lanjut ke yang lebih menarik ya. Nah, ini penjelasan mengenai beberapa fasenya. Yang pertama adalah fase growth, yang itu digunakan seperti untuk tanaman yang dipanen pada fase growth gitu ya. Pada fase pertumbuhan seperti tadi tanaman sayuran dan sebagainya. Kemudian genetic engineering ini juga bisa kita melihat untuk kita memodifikasi pada fase control of flowering. Kita bisa memodifikasi fase pembungaannya. Nah, yang dimanipulasi apanya? Kalau di sini contohnya di tanaman apa ini? Pisum sativum ya, Pisum sativum. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, sini kita pada poin ini. Day length sensitivity versus day neutrality in tembakau ya, dalam tembakau. Jadi di dalam tembakau itu untuk cahaya mataharinya itu akan mempengaruhi tingkat pembungaan. Nah, nanti untuk modifikasinya bagaimana ya? Berarti bagaimana kita mencari pembungaan atau kita memodifikasi secara genetis pembungaannya itu yang sesuai dengan kondisi di sekitar kayak gitu. Seperti itu saja ya, tidak terlalu kompleks ya. Kemudian pada fase produksi biji, nah apakah nanti biji ini berarti otomatis kepada sereal ya, pada serealia, tanaman biji-bijian. Nah, seperti leguminosa atau tanaman kacang-kacangan, terus kemudian dan lain sebagainya, itu ada yang namanya seed abortion, premature abscission, suboptimal dan praoptimal size. Nah, semua ini kita bisa ketahui ketika kita sudah tahu bahwa ada beberapa karakter atau gen yang membawa besarnya biji gitu, ukuran biji, terus bobot biji dan sebagainya kayak gitu. Ketika kita sudah tahu, maka kita bisa memodifikasinya dengan cara konvensional maupun bioteknologi seperti itu. Coba kita langsung ke energi flow-nya.
energy flow to seeds and storage organ. Bentar, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Carbon flow in oil seed plastic ya. Nah, penyimpanan aliran karbon di dalam plastida ya di sini. Nah, ternyata di dalam plastida ini yang dibutuhkan ya, ini kita berbicara input proses output, yaitu pada energi di dalam tanaman. Itu yang masuk di sini ada sukrosa, heksosa, triosa, petriosa, asetat atau pirufat ya. Kemudian ini masuk menjadi pirufat, terus menjadi asetil CoA, kemudian dengan bantuan fasi jadilah karbon dengan rantai 16 yaitu. Nah, jadilah fatty acid ya. Nah, dari ini fase 1 ya. Fase 1 gitu. Kemudian ada fase 2. Nah, dari karbon 16 tadi itu bisa juga langsung disimpan dalam biji. Nah, kemudian di fase 2 terbentuklah menjadi C18 juga jadi fatty acid yang masuk ke dalam storage pot kayak gitu. Nah, kalau ini adalah oil seed plastic ya. Oil seed plastic. Nah, kalau ini starch seed plastic. Nah, yang dibutuhkan perbedaannya hanya pada sini. Untuk asetatnya pada fase ini. Nah, kalau ini dengan input yang sama itu dihasilkan starch ya, starch. Tapi tidak keluar di sini. Nah, kemudian kalau dia inputnya asetat, dia bisa keluar di sini tapi tidak ada hasilnya ya, karena yang diutamakan di sini adalah startnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalian bisa membuat skema terkait dari energy flow berdasarkan komoditasnya yang itu di dalam tanaman kayak gitu ya. Bukan kemarin kita membuat yang sistemnya waktu di kelas. Nah, tapi sekarang kalian mencoba membreakdown yang kemarin. Kalau misalkan ada Pak Choi begitu ya, Pak Choi berarti kan itu fase growth begitu ya, fase growth atau fase vegetatif kayak gitu. Nah, di fase vegetatif itu kalian membuat seperti ini nanti. Nah, kan ada fotosintesis, yang masuk adalah karbon dioksida, terus kemudian juga ada air. Nah, masuk ke dalam situ. Nanti enzim yang berpengaruh di situ, terus kemudian dia di plastida kah, di sitosol kah, di mitokondria atau di kloroplas, yang dilakukan apa? Nah, ya, yang dilakukan apa sehingga bisa menyimpan dalam daunnya, kelebaran daunnya dan sebagainya. Nah, contohnya ini kita contohkan ya. Nah, kita contohkan ya. Contohnya ini di dalam organ kloroplas gitu ya. Nah, yang masuk di sini contohnya adalah oksigen, bukan karbon dioksida. Terus kemudian ada air di sini. Nah, terus yang di sini CO2 akan jadi apa?
H2O akan jadi apa, oleh siapa, terus berapa ATP-nya, terus nanti hasilnya berupa apa, kayak gitu. Nanti dimasukkan ke dalam kotak ini. Nah, yang input di luar, yang output di luar, kayak gitu. Nah, nanti kalian cari berdasarkan komoditas masing-masing ya. Kalau misalkan yang dipanen adalah biji, ya berarti pada fase biji kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang dipanen adalah daun, berarti energi flow-nya pada saat daun aja kayak gitu ya. Nanti untuk selanjutnya akan dipresentasikan di minggu depan seperti itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk minggu depan kita akan mulai perhitungan secara spesifik yang bab lalu dan bab ini kayak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.